Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nahwa wa du'a wa nahwa wa ta'lim wa ibadah wa ibadah wa hajj al-muslim. Alhamdulillah wa sunnah. Alhamdulillah pada malam ini Allah seterusnya kita akan memulai ngaji bersama ya. Rojaah kesarangan kita salah satu kitab yang biasa dikaji dibahas untuk dasar atau untuk pemula. Nama kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah. Kalau di judulnya Ar-Risalatul Jami'ah baina usuluddin wal fiqh wat tasawuf. Ada banyak setakan, ada edisi banyak sekali dan lihat dan berbahan bisa menggunakan setakan mana saja. Yang mau terjemah silakan, yang mau bahasa Arab oke mangga. Yang syarahnya juga banyak, ada yang agak tipis, yang tebal. Saya kebetulan menggunakan syarah salah satu ulama Indonesia yang sangat populer, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Sudah kenal luas di Indonesia dan di negara di dunia Islam, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di pertama mungkin kita berkenalan dulu dengan judulnya. Itu dari judulnya sudah ketahuan. Risalatul Jami'ah artinya risalah surat al-jami'ah yang menggabungkan baina usuluddin, antara usuluddin itu akidah atau tauhid, wal fiqh dan fiqh, wal tasawuf dan tasawuf. Jadi dalam kitab ini yang fikih ini itu ada 3 pembahasan utama. Pertama usuluddin atau tauhid, yang kedua fikih, kemudian yang terakhir ditutup dengan tasawuf. Ini pola yang bisa kita temukan di banyak kitab karya ulama, ya, menggabungkan antara tauhid atau usuluddin, kemudian fikih dan juga akhlak atau tasawuf. Kenapa 3 ini biasa digabungkan? Karena ketiga ilmu ini ilmu yang disebut dengan ilmu fardhu ain. Jadi ilmu itu ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, ada yang sunnah, bahkan mungkin ada yang haram, ya, ada yang haram. Ada ilmu itu yang fardhu ain. Fardhu ain itu hanya 3, yaitu ilmu tauhid. Itu sudah fardhu ain. Artinya fardhu ain itu sama seperti sholat 5 waktu. Setiap orang diharuskan mengetahui dan mengamalkan. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, tidak dijubur karena orang lain tahu. Karena orang lain sudah tahu, akhirnya kita tidak perlu tahu. Nah, itu tidak berlaku di dalam ilmu fardhu ain. Bagaimana sholat maghrib, ketika orang lain sudah sholat maghrib, tidak menjadi gugur kewajiban sholat maghrib kepada kita. Beda dengan fardhu kifayah seperti sholat jenazah. Pokoknya semua yang berhubungan dengan jenazah itu fardhu kifayah. Memandikan, sudah ada yang memandikan, gugur kewajiban. Sudah ada yang menyolatkan, gugur kewajiban. Nah, di dalam ilmu pun sama seperti itu. Ada yang ilmu fardhu ain, ada yang ilmu fardhu kifayah. Ini yang menjadikan ini yang harus menjadi prioritas hidup seorang muslim. Ini kadang terjadi keliru di dalam menempatkan ilmu dan keliru di dalam mencari ilmu. Di dalam Islam yang pertama kali harus dipelajari adalah fardhu ain sebelum fardhu kifayah. Kita banyak orang wanita kepada ilmu fardhu kifayah, ilmu fardhu ain ditinggal. Atau bahkan ilmu fardhu kifayah sudah sangat penuh, sudah sangat cukup, tapi orang masih berdesak-desakan. Contohnya ilmu fardhu kifayah itu apa? Ilmu yang berhubungan dengan ilmu yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup keseharian.
Artinya kehidupan manusia itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa ilmu tersebut. Contohnya bertani, ilmu pertanian itu fardu kifayah. Beternak, ilmu tentang ternak itu pun fardu kifayah. Ilmu tentang kesehatan itu fardu kifayah. Menjadi ilmu tentang keperawanan, menjadi seorang perawat itu pun fardu kifayah. Maka di dalam kehidupan manusia, umat Islam khususnya itu akan tertata, akan rapi ketika ditopang dengan ilmu fardu kifayah. Dan ilmu fardu kifayah jumlahnya lebih banyak. Seiring dengan berjalannya waktu bisa jadi terus bertambah. Seiring dengan ada apa? Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman, maka ilmu fardu ain itu akan terus berkembang. Yang penting bagaimana kehidupan manusia itu berjalan dengan baik. Dan itu menjadi kewajiban umat Islam. Makanya hukumnya fardu kifayah. Misalnya yang menjadi perawat untuk merawat laki-laki atau dokter perempuan untuk pasien perempuan, karena idealnya harusnya laki-laki merawat pasien laki-laki, perempuan merawat. Nah, itu harus ada yang mengisi posisi. Jadi secara garis besar ilmu di dalam Islam itu dibedakan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nanti kesananya ada sini. Fardu ain itu hanya 3, ilmu tauhid atau usuluddin, kemudian yang kedua ilmu fikih, yang ketiga akhlak atau tasawuf. Usuluddin itu maksudnya tauhid. Ketiga ilmu itu dikumpulkan dalam kitab yang cukup tipis, yaitu kitab Ar-Risalatul Jami'. Makanya dikatakan Ar-Risalatul Jami'. Risalah itu bulat, Al-Jami'ah yang mengumpulkan. Apa yang mengumpulkan? 3 pembahasan fardu ain. Akidah atau tauhid atau nama lainnya usuluddin. Kemudian yang kedua fikih, kemudian yang ketiga akhlak atau tasawuf. Itu yang disebut dengan ilmu fardu ain. Itu yang pertama dari judul. Maka dari judul itu sudah memberi gambaran, memberi arahan apa yang akan dibahas oleh pengarang kitab Ar-Risalatul Jami'. Pengarangnya adalah Sayyid Allamah Ahmad bin Zaid Al-Kabsi. Kitab model seperti ini yang menggabungkan 3 fan atau 3 ilmu fardu ain itu bisa kita temukan di banyak kitab karya ulama.
salah satunya ini Ar-Risalatul Jami'ah. Yang kedua yang cukup populer juga yaitu Sulamul Tauhid. Sulamul Tauhid karangan Sayyid Abdullah bin Husain bin Thalib Al-Hadram. Itu pun sama. Pertama diawali dengan tauhid, akidah, kedua fikih, ketiga akhlak. Karena ketiga ilmu itu yang harus dipelajari oleh setiap muslim siapapun itu. Maka yang mesti diajarkan kepada keluarga kita itu fardu ain. Dan ilmu fardu ain ini khas Islam, tidak bisa kita temukan di dalam tradisi keilmuan barat. Barat itu tidak ada ilmu fardu ain karena pengetahuan barat terus berubah. Fardu ain itu pertama tauhid. Di dalam tauhid itu kan keyakinan. Yang namanya yakin itu tidak akan berubah. Kalau ada yang awalnya diyakini lalu berubah, berarti bukan yakin, yang awal keliru. Dan di dalam Islam itu salah satu konsep Islam itu yakin. Yakin ditopang oleh dalil, bukan hanya iktiqad, tetapi tidak ditopang oleh dalil. Yakin yang ditopang oleh dalil. Dan itu tidak bisa kita temukan dalam tradisi pengetahuan barat. Di barat tidak ada ilmu fardu ain, tidak ada moral yang baku itu tidak ada, terus berubah. Makanya ditandai dengan perubahan pemikiran di barat. Ada masa Yunani, kemudian Yunani kuno, kemudian abad pertengahan, apalagi modern dan pasca modern, kosmo. Itu menandakan perubahan pemikiran dan tidak ada sesuatu yang tetap. Nah, di dalam Islam itu tidak ada peninggalan perubahan pemikiran, itu tidak ada. Kalau ada berarti keyakinannya berubah. Dari zaman Rasul sampai hari ini yang namanya tauhid ya. Dari zaman Rasul yang namanya keimanan kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah dan hari akhir ataupun qada dan qadar itu tidak pernah berubah. Ini masih pengantar akhir-akhir sudah hatam, kemudian hatam. Nah, jadi itu yang pertama ya, ini fakta. Jadi dan itu yang harus dipelajari pertama kali kepada di dalam keluarga. Dikuatkan akidah, dikuatkan tauhid. Yang kedua diajarkan tata cara ibadah yang benar. Itu nanti tata cara ibadah termasuk. Kemudian yang ketiga mempunyai akhlak yang baik. Itu fakta. Nah, di kita memang dalam perkembangannya sering diloncat. Atau bahkan orang tua sudah tidak terlalu peduli dengan ilmu fardu ain, bahkan tidak tahu fardu ain. Tahunya fardu ain sholat subuh, sholat zuhur, fardu ain itu alhamdulillah kita tahu. Namun di sana ada ilmu yang hukumnya fardu ain. Makanya dalam hadis itu tolabul ilmi fardhun ala kulli muslim, itu fardu ain.
Makanya tolabul ilmi, mencari ilmu, fardhun, kewajiban alakun kepada setiap. Alakun di sini kepada setiap. Apa ilmu yang wajib kepada setiap muslim? Yang tiga ini. Adapun di luar yang tiga itu wajib, tapi wajibnya wajib kifayah atau wajib kifayah. Artinya kalau ada orang lain yang sudah mengerjakan dan itu cukup, maka yang lain tidak terkena kewajiban. Namanya kifayah tapi harus cukup. Kalau cukupnya 5 berarti 5. Baru 2 orang dan itu belum mencukupi, itu belum kifayah. Misalnya satu kecamatan dibutuhkan 4 dokter, ini baru 1. Walaupun sudah ada dokter tapi belum cukup, maka belum gugur kewajiban. Atau mufti, orang yang menjawab tentang permasalahan agama, itu kan fardu kifayah. Harus ada orang yang memahami Islam sampai pada derajat satu. Itu fardu kifayah, tidak semua muslim harus sampai ke sana. Yang tadi biarkan bertanya, tidak perlu sampai derajat satu akhirnya. Ketika satu orang ternyata tidak cukup, berarti belum selesai fardu kifayah, harus ada orang lain yang melakukan hal itu. Misalnya dibutuhkan di satu kecamatan itu, kecamatan luas dibutuhkan 3 sampai 4 orang yang paham agama sampai derajat fatwa bisa menjawab masalah keseharian, ya, masalah agama. Baru ada 2 dibutuhkan 4, itu belum mumpuni, harus ditambah lagi. Ya. Itu fardu, disebutnya fardu kifayah. Nah, kitab yang Risalatul Jami'ah, risalah itu artinya sudah Al-Jami'ah yang mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? 3 ilmu, fardu ain, tauhid, fikih, kemudian akhlak atau tasawuf atau tazkiyatun nafs. Namanya mau mana silahkan. Ada yang menyebut akhlak, ada yang menyebut tasawuf, ada yang menyebut tazkiyatun nafs. Intinya membersihkan diri dari rodain, dari penyakit-penyakit. Tazkiyatun nafs itu nanti kalau mau dibawa dalam disiplin ilmu hari ini yang milik psikologi, walaupun psikologi ini psikologi versi Islam, yang semuanya pendekatannya pendekatan jiwa, pendekatan nafs. Itu sedikit pengantar dari kitab Bahjat Al-Risalatul Jami'ah. Pengarangnya tadi siapa? Al-Alim Al-Allamah Al-Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Beliau ini murid salah satu ulama yang cukup terkenal, mudah-mudahan pada kenal juga, Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Beliau mempunyai karangan hampir semuanya tentang tazkiyatun nafs. Kalau kita baca karya-karyanya untuk menyentuh, tapi setelah itu dia lupa lagi, lupa kembali lagi ke atas. Nah, beliau Al-Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi murid utama Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad yang mempunyai kitab Risalatul Mu'awanah, yang mempunyai kitab An-Nasaihud Diniyah, yang mempunyai kitab Ad-Da'watul Tamah. Itu banyak sekali ya. Semuanya di dalam Islahul Qulub wa Islahul Nafs wa Islahul Insan. Di dalam rangka memperbaiki diri, memperbaiki jiwa, memperbaiki hati. Jadi gurunya seorang ulama besar melahirkan seorang ulama besar. Dan pentingnya seorang guru di dalam Islam itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Makanya ada satu perkataan yang simpel tetapi cukup tajam. Al-ilmu ma'al ulama. Ilmu itu adanya di ulama, bukan al-ilmu ma'al kitab. Al-ilmu indal ulama atau al-ilmu ma'al ulama. Ilmu itu yang di ulama, bukan di dalam kitab. Kitab itu membaca. Makanya orang belajar agama hanya membaca tanpa melalui guru, itu dia bisa dapat pengetahuan, tidak dapat, tapi tidak bisa dapat ilmu. Makanya dalam Islam ada perbedaan antara ilmu dengan sebatas pengetahuan. Pengetahuan itu kita tahu bahwa ghibah itu haram, tapi mengamalkan itu baru tahu. Kalau ilmu
Kalau kata Imam Ghazali, ilmu itu yang menjadikan orang al-khasyah billah. Jadi ciri ilmu dalam Islam itu satu. Ketika dia dengan mempelajari itu menjadi takut kepada Allah. Al-khasyah billah. Jadi kata Imam Ghazali ini katanya satu. Orang berilmu itu orang yang khasyah billah. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Dan itu berat ya. Imam Ghazali mengkritik habis orang yang dikatakan ulama tetapi orientasinya bukan akhirat tapi dunia. Makanya beliau menyebutkan 10 tanda ulama usuk atau ulama dunia. Aslinya bukan ulama, tapi kenapa dikatakan ulama? Orang kadang menganggapnya sebagai seorang ulama. Nah, sampai pada derajat khasyah billah, kemudian sampai ke dalam jiwa, itu tidak didapatkan hanya melalui kita atau melalui itu, tapi harus melalui dari ulama. Dan kalau hanya melalui buku atau kitab, itu seringkali salah paham atau disalah paham. Makanya di dalam Islam itu tradisi sangat selalu dijaga supaya pemahaman kita tidak melenceng jauh. Makanya kalau belajar Islam ke barat, orientalis, tidak bersanad, jangan bersanad. Kristen pulang ke Indonesia, pemahamannya tidak bersanad, akhirnya kemana-mana. Dan itu bisa kita temukan banyak. Dan banyak masuk perguruan tinggi Islam. Dan pun mendapatkan beberapa pengajar seperti itu. Makanya al-ilmu indah ulama, bukan al-ilmu indah orientalis, itu tidak mungkin. Ila yaumil qiyamah. Pengetahuan mungkin, tetapi menjadi ilmu yang menambah keimanan itu tidak. Maka kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkati, yang dikatakan ilmu itu yang menenangkan jiwa dan menambah keimanan. Kalau malah mengurangi keimanan itu ada yang salah. Ya, kita misalnya mengkaji beberapa karya oriental, itu membaca itu. Kalau hanya sebatas membaca ini pengetahuan itu tidak, malah menambah gersang, mengurangi keimanan. Itu banyak dirasakan semua. Itu yang penting ya. Makanya tradisi sanad mencari atau mengkaji ilmu dengan ulama itu sesuatu yang harus dijaga. Dan itu tidak didapatkan di dalam tradisi ilmu mana. Tradisi sanad, tradisi talaqi itu ciri khas di dalam hadis disebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalaqin qudud, bahwa ilmu ini dibawa dari orang sebelumnya melalui orang-orang yang adil. Jadi kalau ada pemahaman hari ini yang tidak pernah dikenal di kalangan salaf, tanda tanya. Ini dari mana muncul? Tentu nanti kita bisa gambarkan ada masalah khilafiyah, tidak ada yang bukan masalah khilafiyah. Nah, kalau antara kita dengan kajian orientasi itu sudah keluar dari tawabi, sudah keluar dari qat'iyat, sudah keluar dari trek para ulama. Tapi kalau masalah khilafiyah ini itu nanti bisa kita bahas. Jadi itu salah satu kunci yang sering disebutkan di dalam tulisan para ulama, al-ilmu ma'al ulama. Ilmu itu ada di tangan para ulama. Karena ulama itu orang yang berilmu. Ulama itu jamaah dari alim, alim itu orang yang berilmu. Dan ilmu di dalam Islam maknanya jauh lebih dalam dari sekedar pengetahuan. Ilmu itu bukan pengetahuan, lebih melampaui pengetahuan. Ketika sudah merasuk ke dalam jiwa, menggerakkan, kemudian khasyatu billah, itu yang disebut ilmu di dalam ya, itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, kitab ini kata pengarangnya nanti di muqaddimah diambil intisarinya dari kitab Imam Al-Ghazali. Kemudian barang siapa yang mengamalkan isi kitab ini, harapan beliau dia alim dohiron wa batin. Jadi alim dohir dan batin. Itu harapan semua ya, bukan cuma harapan yang saya pun termasuk ya.
termasuk mendapatkan berkah, bisa mengamalkan apa yang ada dalam isi kitab, walaupun tipis tapi padat. Ini saya tidak biasanya diterjemahkan atau kemana? Bisa dilihat kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terjemahkan isi simpel saja. Terjemahkan simpel. Nanti mungkin kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, alhamdulillah, segala puji lillah hanya kepada Allah Rabbil alamin yang menguasai seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Diteras gede tadi nu satu acan isya ya ini tengah tos bahasa Sunda ngatos tadi campur-campur. Dilajeng kedai ya, terus dilanjutkan kembali tadi mengawali pembacaan kitab ya, yang ada terjemahnya, bisa dilihat di terjemah yang ada bahasa Arabnya saja ya bagus, yang tidak pun bisa mendengarkan. Para ulama itu biasa ada beberapa kitab, ada beberapa karya ulama yang dipenuhi dengan cahaya ya. Maksud cahaya bukan cahaya fisik ya, bercahaya, tetapi mencahayai jiwa, menerangi hati. Salah satu kitab yang terkenal Kitabun Nur ya, bisa disebut Kitabun Nur, kitab cahaya, itu adalah karya-karya Al-Imam An-Nawawi. Salah satu ya, tentu tidak cuma itu. Tapi salah satu yang mungkin semua kalangan sepakat bahwa kitab-kitab karya Imam Nawawi itu Kutubun Nur, kitab-kitab bercahaya. Artinya dapat menerangi jiwa. Ya, makanya hampir semua kitab Imam Nawawi itu diterima semua kalangan. Hampir semua, tidak ada ya kecuali di luar Ahlus Sunnah mungkin ya, yang Syiah. Itu semuanya membaca. Ya, di Mesir itu konon saya dengar setiap asar masjid-masjid itu selalu dibacakan Riyadhus Shalihin, satu hadis, dua hadis. Dan di rumah-rumah di Mesir, menurut dulu ada syekh siapa yang orang Mesir pernah dengar, rumah-rumah itu tidak lepas dari Riyadhus Shalihin. Nah, kita pun mungkin ya tidak ada yang Arab ya terjemahnya. Karena memang kalau baca kitab-kitab Imam Nawawi itu ya salah satunya ya karena ikhlasnya penulis Al-Imam Nawawi, itu energi yang didapatkan itu luar biasa. Kemudian ada juga yang selain, misalnya Risalatul Jamiah. Salah satu buktinya apa? Banyak digunakan, banyak dibaca di banyak tempat. Itu tandanya apa? Penerimaan yang baik dari para ulama. Ya, ulama itu bisa menangkap bisa menangkap frekuensi tersebut, tetapi ulama yang menangkapnya, kita ikut-ikutan saja ya. Misalnya Risalatul Jamiah ini pun banyak digunakan ya untuk pemula, untuk awal ya. Dan cukup baik untuk mengantarkan kepada pengetahuan di dalam Islam yang lainnya. Nah, kitab ini tadi ya sebelum masuk lagi menjelaskan 3 hal: iman, akidah atau tauhid, fikih, dan tazkiyah atau tasawuf. Itu mencerminkan 3 pondasi agama yang sering kita kenal: iman, Islam, ihsan. Ketiga itu diambil dari mana? Dari hadis Jibril. Nah, tetapi nanti ada perkembangan ya. Hadis Jibril itu hadis yang sangat masyhur, kalau dalam Arba'in itu hadis kedua. Kemudian dalam Sahih Muslim di awal-awal, Bukhari, hampir semua kutubus sunnah, kutubus itu mengutip hadis itu ya. Mungkin kalau belum ini mungkin rata-rata sudah mendengar. Bagi yang belum, hadis Jibril itu hadis yang menggambarkan, ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, menggambarkan bagaimana dialog intensif antara Rasulullah dengan malaikat Jibril.
Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Rasulullah dengan kerumunan atau kumpulan para sahabat lalu datang dalam kondisi berbaju putih. Kemudian rambut syadidu sawadus syair, ya, sangat hitam dan tidak kelihatan asarus safar. Kenapa sahabat Umar bin Khattab mengatakan seperti itu? Itu kan di Madinah, ya. Madinah itu masih kecil, jadi orang itu tahu orang Madinah, mana orang luar. Apalagi sesama muslim, ya. Ketahuan, oh ini muslim, ini Yahudi. Apalagi ya Madinah itu kota kecil, besar itu sekarang, ya. Makanya agak istilahnya? Aneh, bukan aneh itu. Tiba-tiba ada orang tidak dikenal dari luar Madinah tapi tidak kelihatan asarus safar. Karena kalau dari luar itu pasti naik onta atau naik kuda, ya, panas, kelihatan lusuh, kelihatan. Ini tidak kelihatan bekas perjalanan. Ya, ada malaikat Jibril. Nah, sahabat Umar meriwayatkan seperti itu. Lalu mendatangi Rasulullah, kemudian malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki tadi asnada rukbatahi ala rukbatahi, menempelkan kedua lutut kepada lutut Rasulullah, ditempelkan. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi, dan menyimpan kedua tangan di atas pahanya. Ulama berbeda apakah paha malaikat Jibril atau paha Rasulullah, ada perbedaan pendapat. Apa yang ditanyakan? Malaikat Jibril menanyakan 4. Pertama mal Islam, mal ihsan, mal iman, mal ihsan, dan yang keempat wa ma alamatus saah, tanda kiamat. Nah, ulama biasanya mengambil rujukan atau rujukan utama bahwa pondasi agama atau arkanuddin 3 itu, iman, Islam, ihsan, diambil dari hadis Jibril. Malaikat Jibril pertama bertanya kepada Rasulullah, mal iman, dijawab oleh Rasulullah menjadi rukun iman. Mal Islam, dijawab Rasulullah menjadi rukun Islam. Mal ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu, sampai akhir. Kemudian wa mata sa'ah, pertanyaan keempat, kapan kiamat? Rasulullah tidak bisa menjawab karena tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril tidak tahu, Rasulullah pun tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'laminas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu. Lalu ditanyakan wa ma alamatuha wa ma amaratuha, apa tandanya? Nah, ulama mengambil 3 pondasi agama itu dari hadis tersebut. Iman, Islam, ihsan. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu percakapan itu menanyakan 4 hal, tetapi ya rukun agama jadi 3, harusnya 4. Karena yang ditanyakan 4 dan ditutup oleh Rasulullah dalam masih hadis tersebut, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu malaikat Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan agama kalian. Agama itu apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril? Iman, Islam, ihsan, alamatus sa'ah. Nah, di kita yang iman itu sudah cukup dikenal, Islam dikenal baik, ihsan dikenal walaupun belum diamalkan. Yang terakhir alamatus sa'ah. Nah, ini yang luput dari kita. Padahal untuk untuk menghadapi perubahan zaman, berbagai fenomena yang kita hadapi itu bisa dibaca dengan kacamata alamatus sa'ah. Makanya ada disiplin ilmu baru yang ditulis oleh Dr. Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adadni. Beliau mempunyai disiplin ilmu baru, itu hanya disiplin itu intinya semua dari hadis, namanya fiqhut tahawulat. Fikih itu memahami tahawulat, berbagai perubahan fenomena, baik zaman Rasulullah, zaman sebelum Rasulullah, zaman setelah Rasulullah, ila yaumil qiyamah. Artinya gini, apa semua fenomena yang dialami manusia dari awal sampai akhir itu sudah dijelaskan dengan detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imbasnya apa? Ketika kita tidak membaca itu, akhirnya kita gagap melihat perubahan di sekitar kita. Akhirnya frustasi. Umat Islam kieu ribut, macam-macam, ya. Karena kita seringkali frustasi dan tidak tahu solusi, akhirnya emosi. Karena apa? Karena yang jadi pegangan kita bukan sunnah Rasulullah SAW, tapi ya emosi, nafsu.
bahwa yang perlu kita tekankan apa yang terjadi sebelum Rasulullah, ke zaman Rasulullah dan setelah Rasulullah itu dijelaskan di dalam hadisnya. Itu salah satu kuncinya. Termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan setiap perubahan. Kalau sekarang itu era disrupsi kata sebagian, tatanan nilai mulai berubah acak-acakan ya. Nah, itu Rasulullah menjelaskan seperti itu. Ya, menjelaskan bahkan ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Di kita kan yang yang sering diangkat itu kan alamatus saat, tanda kiamat yang kubro, Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal dan sebagainya. Itu bagian dari alamatus saat. Tapi alamatus saat bukan hanya itu. Begitu banyak terhampar dalam kitab-kitab hadis tentang alamatus saat, dan itu sangat berguna bagi kita di dalam membaca fenomena di sekitar kita. Ya. Makanya kan dalam arba'in itu di hadis akhir-akhir itu tidaklah dikatakan iman, saya jadi lupa lagi, kecuali mengikuti bima ji'tu bih. Gimana ada yang masih saya lupa lagi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah dikatakan seseorang beriman kecuali nafsunya, hawanya diikutkan atau diluluhkan, ditundukkan lima jitubi terhadap yang aku bawa. Artinya, ketika kita tidak menyandarkan kepada sunnah Rasulullah, maka sandarannya nafsu. Tidak ada lagi. Kalau tidak Rasul, ya nafsu. Ya. Maka Islam itu hawa nafsu kita taba'an lima jitubi, kata Rasul. Mengikuti, ditundukkan terhadap apa yang didatangkan Rasul. Yang didatangkan Rasulullah itu banyak sekali. Makanya kata Al-Imam Abdullah Alawi Haddad, salah satu awal kerusakan manusia, kerusakan umat itu al-jahlu biddin. Ketika kita tidak tahu tentang agama. Dan masalah agama itu iman, Islam, ihsan, alamatus sa'ah. Ya. Salah satu saja tidak paham itu bisa jadi masalah. Ya. Nah, misalnya di dalam kitab hadis itu, hampir kitab hadis ada yang disebut kitabul fitan. Kitab tentang fitnah-fitnah. Itu hampir semua, tapi biasanya dilewatkan begitu saja. Padahal di sana penjelasan Rasul tentang apa yang terjadi di sekitar kita dan yang akan datang, termasuk bagaimana kita bersikap. Ya. Imam Bukhari di dalam Sahihnya, Imam Muslim dalam Sahihnya, Imam Tirmidzi dalam Jami'-nya, ya. Semuanya hampir mengutip kitabul fitan. Itu salah satu kunci, ya, bagaimana kita memahami fenomena yang ada di sekitar kita, ya, baik yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Jadi itu menjadi, kalau di dunia akademis itu jadi apa? Alat analisis, ya, atau perspektif. Tapi ini perspektif Nabi. Pilihan kita mau perspektif Nabi atau perspektif Barat atau perspektif hawa nafsu. Ya. Makanya kata siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama la saron nas kal bahai. Saya pas baca itu, waduh. Itu Hasan Basri itu tabi'in, ya. Kalaulah tidak ada ulama, la saron nas kal bahai. Niscaya manusia akan seperti binatang. Masalah di kita pun ada ulama, ketika ulamanya menurun, maka akhlak moral masyarakat pun biasanya ikut menurun. Di Barat yang tidak ada ulama, udah kal bahaim, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada pernikahan. Ya, makanya kata Hasan Basri, laulal ulama la saron nas kal bahaim. Manusia itu bisa seperti binatang. Maka yang mengawal moral itu salah satunya, ya, salah satunya adalah ulama, dan ulama itu yang punya ilmu. Ya. Ulama itu ilmu, dan ilmu bisa didapatkan dari ulama. Kitab itu penting, tapi harus dibarengi dengan ulama. Makanya orang yang belajar dari Google saja,
Itu bisa jadi karena tidak bersanad bisa nggak nyambung ya. Pemahamannya bisa macam-macam. Nah, itu pentingnya sanad dalam Islam ya. Nah, kitab ini baru menjelaskan 3 yang tadi, iman, Islam, ihsan. Iman itu nanti akidah, tauhid, Islam itu tentang fikih, kemudian ihsan itu tazkiyatun nafs atau tasawuf. Nah, alamatus sa'ah nanti ada pembahasan ya. Ada karya Dr. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau mempunyai proyek yang sangat besar tentang fiqh tahawulat. Karyanya sampai 50 lebih, mulai yang tipis sampai yang tebal. Ya. Itu apa? Perspektif di dalam memahami setiap perubahan zaman. Makanya namanya fiqh tahawulat. Fikih itu memahami, tahawulat dari tahawul, ya, taghayyur, perubahan. Jangan sampai kita punya anggapan apa yang berubah, apa yang terjadi, yang masa lalu, sekarang, yang akan datang itu tidak pernah dijelaskan Nabi. Seakan-akan Nabi tidak pernah menjelaskan. Dalam satu riwayat, Nabi pernah di hari Jumat itu menjelaskan kepada sekian sahabat dari subuh sampai malam tentang apa yang terjadi bimakan wa ma yakun. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Masalahnya arafahu man arafa wajahilahu man jahil. Yang mengetahuinya ya tahu, yang tidak mengetahuinya ya tidak tahu ya. Kita masuk ke kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan, pujian, yuwafi yang memenuhi ni'amahu, nikmat Allah, wa yukafi dan membandingi ya, kafa'at ya bahasa kita. Membandingi mazidah terhadap tambahan-tambahan nikmatnya. Wa sallallahu dan rahmat yang dibarengi, atau langsung saja ya, wa sallallahu dan salawat Allah ala atas sayyidina ya, pimpinan kita semua, Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi dan kepada sahabat Nabi, wasallam dan salam atau penghormatan. Kita artikan dulu saja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, adapun mencari ilmu itu faridatun, wajib, fardu, ala kulli, atas setiap muslimin muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka, barang siapa yang berangkat atau menuju ya, torikon jalan, yaltamisu mencari fihi di dalamnya, mencari ilman, mencari ilmu, sahala memudahkan Allah lahu kepadanya, torikon jalan ilal jannah, kepada surga, ke surga. Wa ba'du, dan setelah itu ya, fahadhihi, maka ya, risalah ini masailu mukhtasaratu, masalah-masalah yang ringkas, min ba'di kutubil imam hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban. Mukhtasaratun diringkas, min ba'di kutubil imam hujjatil Islam al-Ghazali, dari kitab-kitab Imam al-Ghazali, ghaliban kebanyakannya. Man arafaha, barang siapa yang mengetahui mukhtasar ini, wa amila dan mengamalkan biha dengan mukhtasar ini, narju, kita berroja kepada Allah, berharap minallahi, kepada dari Allah, ayyakuna menjadi min ahlil ilmi, dari ahlul ilmi, zahiran zahir, wa batinan dan secara batin, wabillahi dan dengan pertolongan Allah, at-taufiq ya, taufik itu mengerjakan kebaikan, menjauhi keburukan ya, at-taufiq. Kalau definisi detailnya nanti ada ya, berbeda biasanya. Arkanul Islam, adapun rukun-rukun Islam, khamsatun, 5. Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi
syahadatul bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada ilah illallah kecuali Allah, wa anna, dan sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah, wa iqamus salati, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakati, menunaikan zakat, membayar zakat, wa shaumu Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjul baiti, dan berhaji ke Baitullah, man istata'a, ya, kepada mereka yang mampu, ilaihi, kepada haji, sabila, di perjalanan, ma'al ikhlas, beserta ikhlas, wat tasdiq, ya, dan menerima atau membenarkan. Faman lam yakun mukhlisan, maka barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwa, maka dia munafiqun, munafik. Wah, ini berat ya. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq. Wa man lam yakun musaddiqan, barang siapa yang tidak membenarkan dengan hatinya, biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Sedikit dulu. Kitab ini musannif memulai dengan bismillah, hamdalah, salawat, dan salam. Itu biasanya disebut dengan muqaddimatul kitab, ya. Ulama biasanya punya dua istilah atau dua muqaddimah. Ada yang disebut muqaddimatul kitab, ada yang disebut muqaddimatul ilmi. Muqaddimatul kitab itu yang mengawali atau pengantar setiap kitab apapun kitabnya. Apa saja isinya? Standar, bismillah, hamdalah, salawat, salam, sababut ta'lib, dan sebagainya. Itu setiap kitab apapun isinya, atau bahkan bukan cuma kitab ya, tulisan kitab pun sebaik dianjurkan dimulai dengan muqaddimatul kitab, bismillah, hamdalah, salawat, salam, ya. Nanti ada muqaddimatul ilmi, pengantar suatu ilmu. Itu bisa berbeda tergantung ilmu apa yang akan dipelajari. Atau dalam terminologi para ulama ada yang disebut mabadi asyrah, ya, pengantar yang 10 poin yang mengantarkan atau mengenalkan ilmu yang akan kita pelajari. Nah, itu biasa disebut dengan muqaddimatul ilmi. Nah, itu nantilah ya, mungkin agak terlalu. Nah, musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, memulai dengan hamdalah. Nah, ini tidak perlu dijelaskan lah ya, agak ini kelamaan nanti. Kemudian dilanjutkan dengan salawat, wa sallallahu ala sayyidina, ya. Nah, salawat itu ada dari Allah, ada dari malaikat, dan yang lainnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, apa yang dimaksud salawat dari Allah? Maka kata ulama, salawat dari Allah itu ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Itu salawat dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawat dari Allah itu apa? Ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Rahmat yang dibarengi dengan pengagungan. Yang dimaksud rahmat itu apa? Isalul khair lil ghaib. Kita kan sering ya, rahmat, semoga mendapatkan rahmat dan hidayah, ya. Agama rahmatan lil alamin. Rahmat itu apa? Rahmat itu menurut ulama isalul khair lil ghaib, memberikan kebaikan kepada yang lain. Tapi kebaikan menurut Islam, ya. Bukan kebaikan menurut luar Islam. Kebaikan menurut Allah. Bukan kebaikan di luar, karena bagi orang lain bisa jadi baik, menurut Islam belum tentu baik, ya. Nah, yang disebut rahmah itu isalul khair lil ghair, ya, menyampaikan atau memberikan kebaikan kepada yang lain. Maka salah satu manhaj di dalam dakwah yang sering disampaikan para ulama, ini yang berat ya, diucapkan gampang tapi diamalkan berat. Nazrul ummah bi aini rahmah. Jadi melihat umat itu sesama muslim apapun berbeda bi aini rahmah, dengan pandangan rahmat. Itu kan gampang diucapkan, tapi kalau udah emosi itu nggak ada. Ya.
Kalau udah emosi, udah itu lepas semua teori-teori itu. Ya. Tentang kebaikan, tentang kalau sudah emosi, hawa nafsu yang muncul, teori kebaikan itu tertutup, akal sehat pun tertutup. Ya. Nah, maka salah satu prinsip dakwah yang sering digaungkan para ulama kita, ya dari kalangan salaf sampai nadrul ummah bi aini rahmah, memandang umat itu dengan tatapan kasih sayang, bukan tatapan benci, walaupun dia ahlul maksiat. Kan sulit ya. Makanya itu kita latihan lah ya, sama-sama belajar. Nadrul ummah bi aini rahmah, memandang umat dengan kasih sayang. Walaupun dia salah, walaupun kita nahi mungkar, tapi dalam rangka memperbaiki, ingin memberikan kebaikan bagi dia, bukan nahi mungkar, ingin memusnahkan. Ya. Memusnahkan orangnya apalagi. Jadi melihat walaupun nahi mungkar, tapi ingin supaya dia itu menjadi baik intinya. Ya. Itu yang disebut dengan nadrul ummah bi aini rahmah. Maka tradisi para ulama kita kalau baca hadis itu diawali dengan hadis rahmah. Itu hampir semua. Ya. Hadis rahmah ini sudah sering kita dengar ya. Namanya musalsal bil awaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman irhamu man fil ard yarhamkum aw yarhamukum man fis sama. Saya kadang dulu, ini kenapa ya setiap ulama ketika memulai kitab hadis diawali dengan itu. Hadis rahmah. Ya. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Orang yang mempunyai rahmat, ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, yarhamuhur rahman, maka akan dirahmati oleh Ar-Rahman Allah. Maka irhamu man fil ard. Ya, tebarkanlah kasih sayang, tebarkanlah kebaikan man fil ard kepada semua yang ada di bumi, yarhamkum man bis sama, niscaya yang ada di langit yaitu para malaikat akan memberikan rahmat. Itu mudah diucapkan tapi perlu kerja keras untuk mengamalkan. Irhamu man fil ard yarhamkum aw yarhamukum, ada dua riwayat, yarhamkum pakai sukun, yarhamukum memakai dhammah ya. Man fis sama, orang yang bukan orang ya, mereka yang ada di langit. Yang di langit itu ya para malaikat. Sedangkan doaul malaikah mustajab ya. Doa malaikat itu mustajab. Maka kata seorang ulama Habib Abdullah Muhdar, kalau kita ingin doa mustajab itu gampang. Doakan orang lain dengan kebaikan. Kenapa? Ketika mendoakan orang lain, malaikat kan mengamini dan mendoakan kepada kita dengan doa yang sama. Falaka mislah. Dan doa malaikat itu lebih mustajab daripada doa kita. Itu kata Habib Abdullah Muhdar. Jadi kan doa min dohril ghaib itu sangat baik. Ya, doakan orang itu. Karena apa? Karena yang sulit itu mendoakan orang lain. Kita kan lebih doa untuk diri sendiri. Apalagi musuh ya. Maka dalam hadis yang sahih ya, sering kita dengar juga, ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mengamini, kemudian falaka kata malaikat, dan apa yang kau doakan kebaikan bagi orang lain, bagi engkau pun sama. Dan itu diamini, didoakan oleh malaikat. Makanya itu katanya mustajab ya, doa ul ghaib itu. Nah masalahnya kita agak jarang ya. Kalau apalagi sendiri. Makanya ketika rombongan berdoa untuk semua orang muslimin, itu kesempatan. Kalau sendiri itu biasanya agak jarang ya. Kalau mau dikhususkan itu tentu lebih baik. Nah itu wasallallahu ala sayyidina, dan salawat Allah maksudnya ar-rahmah al-makrunah bit-ta'dim ya. Kemudian salawat dari malaikat itu apa? Al-istighfar ya. Kemudian salawat dari kita umatnya ad-du'a'u bil khair, mendoakan kebaikan ya. Nah itu panjang ya, nanti ada perbedaan itu nanti ya mungkin. Jadi salawat dari Allah itu ar-rahmah al-makrunah bit-ta'lim, rahmat itu memberikan kebaikan, al-makrunah bit-ta'lim yang dibarengi dengan pengagungan ya. Kemudian dari malaikat al-istighfar,
kemudian dari umatnya ad-du'a bil khair, itu salawat. Ya. Dan kata ulama, doa yang tidak mungkin ditolak itu salawat, mendoakan kepada Rasulullah itu tidak mungkin ditolak, pasti diterima. Ya. Salawat itu. Bahkan sebagian mengatakan orang membaca, ini satu pendapat ya, ada pendapat yang lain ulama berbeda. Orang membaca salawat walaupun dengan ria itu tetap diterima. Maksudnya tetap sampai kepada Rasulullah walaupun bagi dirinya tidak ini ya. Walaupun misalnya ria ya, tetapi salawat kepada Rasulullah itu sebagian ulama mengatakan tetap sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Atau biar tidak kepanjangan mungkin sedikit-sedikit ada dulu yang mau disampaikan, nanti dilanjut ya. Kalau terus mungkin agak jenuh juga. Barangkali ada yang mau dibicarakan, diobrolkan, mangga. Sampai jam berapa? 9:30. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Mangga. Salawat apa tadi? Oh iya, iya. Kalau itu kan yang membaca kita, berarti itu dari umatnya, ya. Cuman mungkin kalau pertanyaannya itu masuk kategori mana, tentu itu masuk kategori yang dari umatnya, ya. Karena yang membaca kita umatnya. Nah, nanti mungkin selanjutnya apakah salawat itu harus yang maksur atau boleh yang maksur, boleh yang ghair maksur? Yang maksur itu yang dijelaskan atau ada riwayatnya dari Rasulullah. Kemak pada sama. Iya, iya. Makanya gini, doa ataupun sholawat itu ada yang maksur, ada yang ghair maksur. Ya, maksur itu diajarkan Rasulullah ataupun sahabat. Itu maksur, ada asar. Ada yang ghair maksur. Ghair maksur itu Rasulullah tidak, sahabat pun tidak, tetapi ulama setelahnya menulis, baik itu doa ataupun sholawat. Itu istilahnya maksur dan ghair maksur. Nah, kalau yang maksur ulama sepakat. Maksur itu boleh, bukan boleh, bahkan ya doa ya itu yang menggunakan. Nah, yang ulama berbeda pendapat, apakah boleh berdoa dan juga bersolawat yang ghair maksur? Nah, itu berbeda pendapat. Jumhur ulama boleh. Imam Nawawi mengatakan doa bil maksur itu aula, tapi boleh menggunakan doa ghair maksur. Afdolnya mana? Kalau afdol ya jelas yang maksur, ya. Karena riwayatnya dari Rasulullah atau dari sahabat. Kemudian yang ghair maksur apakah boleh? Ya boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Nah, jadi perbedaannya
mana yang lebih aula? Ya jelas yang maksur. Ya. Makanya sebagian mengatakan kalau mau yang maksur dulu dibaca, baru kalau setelahnya yang ghair maksur silakan. Ya. Salah satu yang maksur itu sholawat yang di tasahud akhir itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat. Sebagian mengatakan sholawat Ibrahimiyah karena banyak menyebutkan Nabi Ibrahim. Ya. Nah itu dikatakan sholawat maksur. Ada yang ghair maksur dan ulama mengarang banyak tentang itu. Salah satunya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, orang Libanon dari Azhar. Beliau mengumpulkan sholawat yang maksur dan juga yang dari para ulama. Itu dikumpulkan. Namanya apa ya? Abdulus Sholawat itu ya. Abdulus Sholawat ya. Abdulus Sholawat. Syekh Yusuf Ismail Nabhani ini hampir semua karangannya tentang Rasulullah. Konon katanya beliau mewakafkan dirinya untuk menulis tentang Rasulullah SAW. Salah satu karyanya yang terkenal itu Wasailul Usul bi Syama'ilur Rasul, tentang Syama'il Muhammadiyah. Nah, jadi tadi apakah boleh? Lalu kenapa itu kan tidak dicontohkan Nabi? Nabi tidak mengamalkan, sahabat tidak mengamalkan. Nah, itu bahasanya usul fikih agak panjang ya. Jadi tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi, tidak semua yang tidak dikerjakan sahabat otomatis terlarang. Banyak yang tidak dikerjakan Nabi, tidak dikerjakan sahabat secara fikih boleh. Karena dalil itu, sunnah itu, kalau dalam usul fikih, aqwalun Nabi, af'alun Nabi, takrirun Nabi. Ya, itu bisa dicek. Hampir semua kitab usul fikih mengatakan sunnah itu tersusun imma qaulun Nabi, perkataan Nabi, imma pekerjaan Nabi, wa imma takrirun Nabi. Artinya, ketika Nabi tidak mengerjakan, selama amalan itu masuk dalam qaulun Nabi, maka itu pun tetap sunnah. Tidak keluar dari sunnah. Bahkan keumuman syariah itu ada pada aqwalun Nabi, bukan pada fi'lun Nabi. Fi'il itu terbatas. Rasulullah hidup dalam usia 63, kemudian nabinya itu dari 40, berarti 23 tahun. Sedangkan kehidupan umat manusia setelahnya sekian ribu tahun. Dan itu tidak akan tercover kalau hanya dengan fi'lun Nabi, tetapi dengan qaulun Nabi. Ya, maka dalam ini saya tidak tahu ini nyambung atau tidak ya. Dalam usul fikih itu ada yang sebut am, ada yang sebut mutlak, ada yang sebut mujmal. Itu semuanya apa? Aqwalun Nabi. Am itu aqwalun Nabi. Ya. Nah makanya sunnah itu jangan disempitkan. Ada sebagian orang menyempitkan sunnah hanya pada fi'lun Nabi. Artinya sunnah itu yang dikerjakan Nabi, yang tidak dikerjakan Nabi tidak sunnah. Padahal dalam usul fikih, fi'lun Nabi, qaulun Nabi, takrirun Nabi. Nabi tidak mengerjakan, selama itu masuk dalam qaulun Nabi, ya tetap sunnah. Ya. Atau Nabi tidak mengatakan, tidak mengerjakan, tapi masuk dalam takrirun Nabi, itu pun sunnah. Ya. Maka dengan definisi ulama usul fikih itu menjadi luas. Syariah ini menjadi luas, ya. Tidak kaku dan akan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Ayat diteraskan ya, sedikit lagi mungkin. Kemudian pengarang itu mengutip satu hadis yang sangat masyhur ya. Hampir hafal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ulama berbeda pendapat di dalam derajat hadis ini. Ya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahihul makna dhaifus sanad. Ya. Imam Nawawi itu mengatakan sahihul makna dhaifus sanad. Dari sanadnya memang ada masalah, tetapi maknanya betul. Nah, dalam tradisi ilmu hadis, ini agak ke ilmu hadis ya. Itu ada hadis dhaif yang ma'mulun bih. Nah, ini. Banyak hadis dhaif yang diamalkan para ulama. Jadi tidak semua hadis dhaif dibuang. Itu bukan tradisi ulama kita. Imam Abu Daud menulis
atau Imam Tirmidzi menulis Jami' Tirmidzi, isinya apa? Semua hadis yang diamalkan oleh ulama. Padahal di dalam Jami' Tirmidzi itu banyak yang dhaif. Ada yang dhaif ya. Banyak itu ya lebih dari 3. Tetapi ulama tidak lepas, ada yang mengamalkan hadis itu. Jadi Jami' Tirmidzi dari awal sampai akhir itu ma'mulun bih, kecuali 2 hadis. Ya, kecuali 2 hadis yang tidak diamalkan dari sekian ribu hadis. Hadis tentang menjamak di rumah tanpa hujan, tanpa dan sebagainya. Yang kedua tentang orang yang mabuk ke-4 kali, bukan yang mabuk, yang potong tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang ke-4 dibunuh. Nah, itu tidak diamalkan kata Imam At-Tirmidzi. Selainnya, ya makanya pentingnya bahwa tidak semua hadis dhaif itu diamalkan, sebagaimana tidak semua hadis sahih diamalkan. Ada hadis sahih yang tidak diamalkan, sudah dinasakh misalnya. Ya. Itu panjang lagi ya kalau dibahas. Nah, hadis ini masyhur dan diamalkan oleh banyak ulama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib kepada setiap, ada kuli itu setiap. Tetapi ilmu mana yang wajib setiap muslim? Apakah semua ilmu wajib bagi setiap muslim? Wah, kemerkaan ya. Kita suruh yang biasa di sawas wajib mempelajari ilmu kedokteran. Waduh, kumaha. Yang jurusan kedokteran wajib mempelajari ilmu tentang peternakan. Akhirnya jadi dokter itu peternakan itu. Ya. Nah, makanya yang wajib bagi setiap muslim itu apa? Yang tadi 3. Ilmu fardu ain. Tauhid atau iman, kemudian fikih atau Islam, kemudian tazkiyatun nafs atau ihsan. Tambah lagi 1, al-ilmu bi alamati sa'ah. Mengetahui tentang tanda-tanda kiamat. Ya. Kenapa kita harus mengetahui tanda kiamat? Kita bisa membaca berbagai fenomena itu melalui kacamata alamatus sa'ah. Dan alamatus sa'ah yang dijelaskan oleh Rasulullah itu banyak sekali. Ya. Nah, ketika kita mengetahui, lalu Rasulullah pun menyodorkan solusi. Jadi Rasulullah itu tausiful marhalah, mengidentifikasi setiap marhalah, setiap tahap kehidupan sekaligus memberikan solusi. Ya. Nah, jadi ilmu yang di hadis ini mengatakan bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang mana? Ilmu yang 3 yang biasa disebut fardu ain. Ya. Dan itu harus mengawali setiap muslim sebelum ilmu yang lainnya. Ya. Dan gini, menurut Profesor Dr. Naqib Al-Attas, ya mungkin cukup familiar lah ya, familiar. Beliau orang Indonesia, lahirnya di Indonesia tapi menetap mungkin di Malaysia. Aslinya orang Bogor, lahir di Bogor, kemudian pernah di Sukabumi 5 tahun, ya, Al-Urwatul Wuthqa di Habib Syekh bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian pergi ke Malaysia, kemudian belajar di Barat, ya, di McGill dan terakhir itu di Inggris kalau tidak salah. Kata beliau apa? Masalah peradaban umat Islam itu bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik ataupun kebudayaan. Semuanya bermuara pada satu, masalah ilmu. Ya. Semuanya bermuara pada satu, masalah ilmu. Maksudnya apa? Pertama, masalah ilmu itu salah mengidentifikasi ilmu. Yang seharusnya itu bukan ilmu, kita anggap ilmu, lalu kita telan, akhirnya meracuni umat Islam. Yang kedua, kita tahu itu ilmu, tetapi menempatkan ilmu bukan pada tempatnya. Misalnya belajar bukan mencari ilmu, tapi mencari ijazah untuk kerja. Akhirnya tidak serius belajar. Kenapa? Kan tujuannya kerja. Kerja itu cukup dapat ijazah mah ngapalin semalam, diapalkan, ngerjain, selesai dapat 7, kan dapat ijazah. Tapi apakah dia dapat ilmu? Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau terjadi terus menerus, ya, akhirnya peradaban umat Islam mundur. Ya. Nah, maka beliau membahas cukup panjang tentang itu. Ya. Jadi semua atau peradaban Islam hari ini tidak hadir itu salah satunya faktor utamanya ilmu. Ya. Dan Islam punya konsep sendiri tentang ilmu.
Jadi kita bisa mengetahui mana ilmu mana bukan ketika kita tahu mana ilmu, apa definisi ilmu, apa yang bukan ilmu. Nah, sekarang sering pengetahuan yang datang dari barat kita tidak waspada, tidak hati-hati. Akhirnya ditelan semuanya. Karena dianggap semuanya ilmu, ternyata racun. Terutama ilmu-ilmu sosial. Ya, karena saya akhir-akhir belajar ilmu sosial. Terutama teori-teori sosial modern dan postmodern. Itu postmo itu meracuni. Ada istilah keluar dari dalam. Ya. Keluar Islam dari dalam. Luarnya Islam, dalamnya sudah nggak percaya Tuhan. Ya, itu bahaya ya. Dan nah, makanya itu salah satu identifikasi Profesor Dr. Naqib Al-Abbas. Ya. Makanya tadi al ilmu indal ulama, ilmu itu adanya di ulama. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau hadis yang kedua ini pun masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa dia yang menempuh atau berangkat dalam rangka mencari ilmu, ya. Ingat, mencari ilmu bukan mencari ijazah. Ya. Jadi saya sudah sekolah, apakah saya akan atau saya sudah kuliah S1, S2, S3, apakah akan dimudahkan ke jalan ke surga? Ya tergantung dia mencari ilmu atau mencari ijazah. Dalam hadis itu yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Ya. Dan di kita pun kan sering apa ya? Salah paham bahwa ilmu itu hanya ada di sekolah. Bahwa pendidikan itu hanya sekolah, itu kan menyempitkan ilmu, menyempitkan pendidikan. Sekolah itu satu bagian dari lembaga pendidikan, tapi pendidikan bukan hanya di sekolah. Sekolah kan adanya akhir-akhir, sebelumnya pesantren, di masjid-masjid. Apakah itu bukan pendidikan? Ya. Makanya harusnya Menteri Pendidikan itu mengurus sekolah dan non sekolah, karena pendidikan bukan hanya di sekolah. Ya. Bahkan di sekolah pun bisa jadi orang berangkat sekolah tapi tidak berpendidikan. Ya. Jadi atau bahkan gurunya pun tidak mengajarkan ilmu, dari SD sudah diajarkan bohong. Nah, itu kan kekacauan luar biasa. Jadi jangan dulu berpikir peradaban Islam ketika pendidikan dari dasar itu tidak dibenahi. Ya, kita kata Prof. Naqib Al-Abbas, kita berjibaku dalam politik, berjibaku dalam ekonomi, tapi pendidikan nggak dibenarkan. Itu terus-terus akan. Karena apa? Pemasok politikus, pemasok ekonom, pemasok pejabat itu produk pendidikan yang tidak tepat. Akhirnya menghasilkan orang-orang seperti itu. Nah, makanya dimulai dari pendidikan. Dan pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Di masjid seperti ini ya bagian pendidikan. Nggak ada yang nyari ijazah. Kesini nyari ijazah kan nggak ada. Ya. Nah, ijazah itu kalau konsep awalnya itu kan istilah Arab. Ya. Istilah yang biasa digunakan para ulama kita. Ijazah. Ijazah itu izin ya, izin mengajar, izin untuk berfatwa atau menandakan bahwa dia itu kompeten dalam bidangnya. Itu awal istilah ijazah. Kalau sekarang kan tidak ya. Apakah orang yang mendapatkan ijazah kompeten dengan ilmunya? Waduh, itu jangan dulu bicara itulah ya, kejauhan ya. Ijazah itu gampang sekali ya. Sekarang itu. Nah, makanya ketika semuanya berawal dari ilmu, ya berawal dari pendidikan. Jadi kalau ingin memperbaiki bangsa, memperbaiki umat Islam, semuanya harus diperbaiki dari sisi pendidikan. Makanya gerakan yang dilakukan Imam Ghazali ya pada Bani Abbasiyah ketika melihat pemimpin korupsi, kemudian hubud dunia sebagainya, beliau apa? Gerakannya gerakan ilmu. Karena apa? Ya semuanya berasal dari ilmu. Dan membangun peradaban itu ya tidak dalam setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Ya. Sebagaimana meruntuhkan peradaban itu ya bertahap. Ya. Maka kata Talcott Parsons itu ada 4 aspek peradaban, yaitu aspek nilai, aspek ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tapi yang 3 ini semuanya digerakkan oleh aspek nilai. Kalau yang menggerakkannya nilai Islam, ekonomi Islam, politik Islam, kebudayaan Islam. Kalau yang nilainya yang menggerakkan non-Islam ya seperti itu. Ya. Makanya kita perlu kembali kepada apa yang dikatakan ulama, apa itu ilmu, apa tujuan mencari ilmu, ya untuk mengembalikan
peradaban Islam. Ya. Jangan kembali kepada luar Islam. Ya, kembali kepada Barat, kembali ke non-Muslim. Ya, bukannya makanya ada buku yang saya agak menggelitik itu ya. Renaissance Islam. Renaissance Islam. Itu ingin menyamakan Islam dengan Renaissance yang berlaku di Barat, itu konteksnya sudah berbeda. Ya, Renaissance itu dengan sejarahnya, Islam dengan sejarahnya tidak bisa. Ya. Karena apa? Latar peradaban, latar keilmuannya pun berbeda. Maka jangan asal dicomot, ya. Seperti sebagian orang mengatakan Islam itu ya sosialis. Ya Islam sosialis. Islam jauh lebih awal daripada sosialis. Islam itu kapitalis. Islam itu bukan sosialis, bukan kapitalis. Islamnya Islam, ya. Islam punya cara sendiri, punya konsep sendiri. Oh, ini panjang tehnya, terus ada 8:30, kurang sedikit. Insya Allah dilanjutkan pada pekan yang akan datang. Barangkali ada yang masih disampaikan, masih 10 menit deh. Ngobrol terus capek yang dengar oke ya, capek nunguping enggak. Kalau tadi hadis yang pertama itu kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yeah. Ilmu di situ ada apa istilahnya ma'rifat, mungkin yang ilmu, yakni ilmu fardu ain yang 3 tadi. Sedangkan di hadis yang kedua itu menggunakan redaksinya ilman. Maka itu menunjukkan bahwa ilmu seperti apa yang kemudian akan diberikan ganjaran menurut hadis adalah dimudahkan jalan menuju surga. Iya. Ilmunya. Di kita itu biasa dikenal istilah ilmu agama dan ilmu umum. Ya. Nah sebagian itu mengkritisi tentang pembagian ilmu agama dengan ilmu umum. Ya. Aslinya apa? Semua ilmu itu ketika dibangun secara benar itu hasilnya menuju kepada Allah. Ya, biologi ketika dikonstruksi dengan baik ya kembalinya kepada semuanya ya atas kehendak Allah, semua terjadi karena Allah. Nah kadang ada pembagian ilmu agama ilmu umum itu sebagian mengkritisi karena kalau dibangun secara benar semuanya itu ilmu agama, tapi tidak semua ilmu agama fardu ain. Fardu ain itu hanya 3. Jadi kalau ilman yang kedua itu ilmu umum, maksudnya tidak hanya ilmu fardu ain saja. Karena ini juga ya kalau dalam usul fikih itu ada yang disebut am. Ya, an-nakirah fi siyaqil imtinan tufidul umum. Kalimat yang nakirah di dalam redaksi imtinan itu apa ya? Anugerah, pemberian, itu yufidul am, itu umum. Artinya berarti ilman mencakup semua ilmu, baik yang fardu ain ataupun fardu kifayah. Ya. Dan fardu kifayah itu secara apa ya? Tetapi fardu kifayah itu bisa jadi fardu ain bagi individu tertentu. Misalnya dalam satu kampung itu yang belajar ilmu agama serius itu hanya 2 orang, yang lain tidak ada. Itu bisa jadi fardu ain bagi dia. Ya, karena apa? Tidak ada lagi yang lain. Jadi fardu kifayah itu secara apa ya, konstruksi umum, tetapi bagi individu bisa jadi itu fardu ain. Atau dokter, ya. Hukum asalnya fardu kifayah, tetapi di daerah tersebut, di kampung tersebut, dokter spesialis itu dibutuhkan 2, yang mempelajarinya hanya 2 orang. Apakah tetap fardu kifayah? Tidak, itu menjadi fardu ain. Ya, itu menurut para ulama. Wallahu a'lam. Nah kemudian maksudnya dipermudah jalan menuju surga itu menurut Syekh Nawawi maksudnya tadi belum dijelaskan ya. Bi ayyuwaffiqahu lil amali sholeh, diberikan taufik untuk beramal soleh. Ya, jadi orang yang mencari ilmu karena ya orang yang mencari ilmu bukan selain ilmu ya. Itu akan dimudahkan jalan ke surga dengan cara apa? Allah memberikan taufik untuk bisa beramal soleh. Bi ayyuwaffiqahu lil amali sholeh. Jadi lebih mudah untuk beramal soleh.
Kalau ini riwayat Imam Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Yang pertama itu Ibnu Majah dalam Sunan. Nawi ayadri mangga. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Ustaz, untuk zaman sekarang kan udah termasuk zaman modern. Terus di antara kita juga banyak untuk menuntut ilmu itu harus di ulama atau guru yang dengan fenomena sekarang yang belajar di YouTube itu gimana Ustaz? Kalau Karena tatap langsung dengan Yes. guru, jadi cuma lihat kajian YouTube doang. pertama yang sering, bukan sering ya, yang pernah saya sampaikan itu YouTube ataupun platform yang media-media seperti itu hanya pembantu. Jangan sampai menghilangkan talaki atau tatap muka kita dengan para ulama. Jadi dengan ulama itu atau dengan guru itu tetap harus, nah tapi tetap kita bisa dibantu dengan YouTube. Saya pun lihat ya Facebook, lihat YouTube misalnya yang di Azhar. Saya paling sering di Azhar itu pakai Facebook. Tetapi duduk dengan para ulama ya, belajar kepada para ulama itu tidak boleh sampai terhenti. Kalau itu tradisi bukan cuma tradisi, itu keharusan ya. Nah, jadi kita menempatkan media-media itu untuk membantu atau memudahkan di dalam mencari informasi. Tapi yang utamanya tetap ya. Utamanya tetap bertatap muka ya, duduk dengan ulama. Jangan sampai semuanya online tapi kita tidak pernah. Itu tidak dikenal dalam tradisi para ulama kita. Dan biasanya tidak membentuk ilmu ya, tidak menjadikan khasyatullah, dia menjadi khasyatullah gara-gara melihat YouTube. Itu enggak. Khasyatullah, khaufillah itu melalui ulama ya. Itu sudah sabab sunnatullah. Sunnatullahnya seperti itu. Silakan enggak? Iya enggak. Kalau misalkan dari 6.000 sekian ayat di dalam Al-Quran, apabila ada satu orang yang tidak meyakini satu ayat saja, apakah bisa dikatakan sebagai seorang yang kafir? Iya. Nanti itu ada ya di sini. Yang inti dari keimanan itu apa? At-tasdiq bima ja'a bihin nabi. Membenarkan apapun yang datang dari nabi. Lawannya tasdik apa? Takzib, membohong mendustakan. Tetapi gini, kapan seseorang dikatakan mendustakan? Ketika dia yakin atau tahu 100% kalau itu datang dari nabi. Ketika dia, ini bukan dari nabi, akhirnya saya tidak menolak, akhirnya saya tidak menerima. Tidak menerima itu kenapa? Karena menurut dia itu bukan dari nabi. Nah, kalau seperti itu tidak kafir. Makanya para ulama mengatakan kapan seseorang dikatakan kafir? Kafir itu ketika mendustakan apa yang datangkan dari nabi. Nah, kemudian yang datang dari nabi yang sampai kepada kita itu ada yang disebut qat'i, ada yang disebut dhanni. Kalau yang mendustakan yang qat'i itu kafir. Salat 5 waktu itu wajibnya, salat itu wajibnya hanya 3. Yang 2 tidak wajib. Itu mendustakan qat'i, itu kafir. Ya, karena apa? Karena itu semua orang tahu salat 5 waktu itu salat itu wajibnya 5 ya. Lalu tiba-tiba orang 3. Itu kecuali orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di pedalaman kemudian dakwah Islamnya baru sekali 2 kali. Dia tidak tahu sholat itu 5 kali atau 4 kali ya.
Jadi Imam Ghazali itu begitu detail menjelaskan itu dalam Faisalut Tafriqah. Jadi kapan kita bisa mengkafirkan orang, kapan tidak. Dan kata Imam Ghazali, mengkafirkan itu hukum fikih bahat. Orang mengkafirkan itu hukum fikih, bisa benar bisa salah. Jadi ada orang mengatakan dia kafir, belum tentu kafir. Sebagaimana orang mengatakan haram, belum tentu haram, itu ijtihad. Ya. Nah, maka kata Imam Ghazali itu jangan terburu-buru dengan kafir. Ya, rahmatullah itu wasi', rahmat Allah itu sangat luas. Bahkan bisa jadi orang yang berada di kutub mana dakwah Islam tidak sampai, rahmat Allah bisa jadi meliputi mereka. Ya. Karena mereka bukan menolak Allah, tapi tidak ada akses untuk itu. Ya. Tadi itu gimana pertanyaan saya? Kemana? Orang yang tidak percaya satu ayat. Oh iya. Nah, kemudian ketika dia diberitahu bahwa ayat ini adalah Al-Quran mutawatir, kemudian setelah diberitahu dia tetap menolak, itu bisa kafir. Ya, tapi kalau misalnya menurut dia itu tidak mutawatir, jadi dia bukan meragukan ayatnya, tapi meragukan apakah itu mutawatir atau tidak. Karena ada misalnya qiraat yang tidak mutawatir, ya. Misalnya ada qiraat sadzah di luar yang 10. Nah, menurut dia ayat ini tidak mutawatir, ini sadzah. Nah, ketika menurut dia itu sadzah, lalu dia tidak mengimani, itu belum kafir. Tapi kalau menurut dia mutawatir, tapi menolak, itu baru kafir. Ya, karena mutawatir itu sesuatu yang bisa meyakinkan seseorang. Ya, kebenarannya sudah terbukti, lalu dia tolak, nah itu baru kafir. Ya, ya jadi kalau dasar utamanya itu iman itu mempercayai apa semua yang didatangkan oleh Rasulullah. Kafir itu menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah. Namun yang dibawa Rasulullah kepada umatnya ada kalanya mutawatir, ada kalanya ahad, ada kalanya kalau hadis dhaif. Maka orang yang menolak hadis mutawatir dan dia tahu itu mutawatir, dia kafir. Orang yang menolak hadis ahad, dia fasik tapi tidak kafir. Ya. Nah, sekarang misalnya banyak kalangan muslim progresif istilahnya, ya. Dia banyak menolak hadis ahad. Apakah kafir? Tidak, tapi fasik. Dia fasik. Allahu a'lam. Cekap internet 8:30. Alhamdulillah 8:30 baru muqaddimah. Insyaallah 12 pertemuan beres ya. Mun mepet-mepet masih panjang materinya. Di akhir-akhir itu tentang penyakit hati, obat hati. Nah, itu di akhir-akhir ya. Kita bisa mengenali penyakit hati itu ternyata banyak. Gangguan jiwa itu bukan hanya satu. Di kita kan gangguan jiwa teh gila ya. ODGJ, padahal dalam Islam gangguan jiwa itu banyak ya. Ria, ujub, hasud, itu semuanya gangguan jiwa yang semuanya harus diobati. Nah, itu musannif menjelaskan di akhir kitab Risalatul Jami'. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh saya dan juga semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.